Yang dibiayai itu 11 juta orang atau 120.000 orang, Pak. Ya, karena kalau tadi penjelasan Pak Menteri di sini, sepertinya yang akan dibiayai selama 3 bulan ke depan, yang akan ditanggung dan dipastikan bisa berobat, hanya 120.000 orang, Pak. Garis batas antara miskin dan tidak miskin itu sangat tipis, Pak. Ya. Rakyat pada umumnya nggak ngerti nih, mereka ada di desil berapa? Desil 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Tadi saya minta penjelasan Pak Menteri aja bingung nih menjelaskan desil itu apa. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Pertama, atas polemik yang muncul di media sosial perihal pasien BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran, sebetulnya ini kan muaranya dari dinonaktifkannya peserta BPJS PBI oleh Kemensos. Jadi Kemenkes dan BPJS Kesehatan ini sebagai user. Ya. Saya lihat seolah-olah ini kesalahan dari BPJS Kesehatan. Ya. Seolah kesalahan dari Kemenkes. Bahkan rumah sakit yang menolak ditutup. Ya. Jadi ini saya pikir tidak tepat, sehingga kami mengusulkan pimpinan untuk menindaklanjuti rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan beberapa pimpinan komisi terkait poin 5 agar Komisi 9 menindaklanjuti, mengundang seizin tentu pimpinan Komisi 8, Kementerian Sosial Republik Indonesia dan BPS maksudnya, dan seizin pimpinan DPR RI supaya clear. Yang kedua, dari penonaktifan di tahun 2026 yang terhitung Februari, sebanyak 11,01 juta peserta BPJS Kesehatan PBI, kami melihat skema yang ditawarkan oleh Kemenkes yang nampaknya memang di satu sisi bagus, ya, memprioritaskan kepada warga yang diagnosis penyakitnya itu katakanlah katastrofik, ya, yang berbiaya tinggi, yang terus-menerus, yang mungkin juga cenderung kronis, ya. Padahal kita fokus di 11 juta,01. Jadi saya melihat tidak hanya itu betul menjadi prioritas, ya, yang katastrofik tersebut, tapi banyak warga yang dia sakit tidak masuk kategori katastrofik, ya, tapi dia miskin, bahkan mungkin ekstrim miskin. Jadi ini skemanya bagaimana nih Pak? Kami yakin Pak Menkes dan jajaran kementerian solid untuk mengkoordinasikan, ya, dengan Kementerian Kemensos maupun juga dengan BPS agar dipastikan bahwa data penonaktifan itu jangan sampai terkena pada warga yang masih dalam desil 1 sampai dengan desil 4. Ya, faktanya memang dia miskin, meskipun mungkin sakitnya tidak katastrofik. Jadi ini catatan penting, ya, yang memang ini dirasakan. Jadi banyak warga yang diagnosisnya bukan penyakit yang berbiaya tinggi, ya, dia sakit tetapi desil 1 sampai 4. Kemudian yang kedua, dengan istilahnya jebolnya, ya, klaim, ya, ke BPS Kesehatan, ini kan di satu sisi ya BPJS sudah mencoba, ya, mengganti klaim dari setiap rumah sakit. Ini suatu hal yang sangat baik, tetapi ini harus menjadi evaluasi bagi Kemenkes strategi penanganan kesehatan dari hulu. Berarti kan preventif dan promosinya perlu mendapatkan perhatian khusus, ya, sehingga kuratif bagaimana bisa diminimalisir. Jadi mungkin itu dua hal saja, pimpinan, nanti teman-teman yang mungkin bisa lebih komprehensif, ya.
Terima kasih dan kami menunggu jadwal pertemuan Komisi 9 dengan Kemensos Republik Indonesia dan juga BPS ya, agar akurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kepada Bapak Rafindra Erlangga, kami persilakan. Baik, maaf tadi izin. Baik, terima kasih. Mungkin pasca rapat pemerintah dengan pimpinan DPR 9 Februari, kami berharap dibantu untuk mendorong Kemensos mengeluarkan SE atau SK seperti Kemenkes terkait penegasan keberlanjutan penanganan pasien penyakit katastropik dalam masa transisi. Kami berharap ke depannya apabila ada proses penyelesaian DTSN oleh lembaga terkait, BPJS diberikan kesempatan dan pemberitahuan agar mereka bisa mengatur mekanisme transisi sosial yang memadai. Notifikasi dini, masa tenggang di mana PBI masih aktif, dan bantuan pengalihan ke skema alternatif, serta asistensi bagi reaktivasi bagi masyarakat rentan yang terdampak. Berkolaborasi dengan camat, kelurahan, RT, RW misalnya. Kedua, melihat pemaparan Dewas PBPU Mandiri dan BP Mandiri itu menjadi sektor yang paling rentan dengan tingkat ketidakaktifan yang konsisten di angka rata-rata 44% pada periode 2021-2025 dibandingkan dengan PBPU Pemda 13% dan PBI 15%. Saat ini dipersiapkan rencana pemutihan. Apakah timeline-nya sudah ada? Kemudian bagaimana roadmap-nya? Bagaimana dipastikan bahwa target ini mencapai penerima sasaran yang terpaksa menunggak akibat economic shock dan menghindari moral hazard bagi yang sebetulnya mampu. Terakhir, pasca pemutihan, apakah skema pembayaran PBPU Mandiri yang tidak bisa beralih ke PBI dengan kategori tertentu bisa diubah menjadi rate yang fleksibel sesuai dengan kondisi pendapatan yang fluktuatif agar mencegah terjadinya pengulangan penunggakan. Terakhir, defisit dana jaminan sosial diperkirakan mengalami pertumbuhan defisit rata 69,5% dalam periode 2024 sampai 2026 berdasarkan slide 5 dari DJSN. Meski ada kenaikan pendapatan, rasio kecukupannya saat ini di 87,6%. Bagaimana langkah-langkah real menurunkan CPM-PM tanpa melakukan perubahan PPM-PM? Apakah misalnya menggunakan dana abadi, apakah cukai kesehatan, dan bagaimana juga kalau kita lihat peningkatan pengeluaran FPKTL itu 9 kali lipat dibandingin FKTP. Apakah bisa ada insentif agar utilisasi daripada FKTP ini ditingkatkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Edi Wuryanto. Setelah Pak Edi, Pak Zainul Munaisin. Silakan Pak Edi. Iya, terima kasih Toa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua anggota yang saya hormati, Pak Menteri, Dirut BPJS, DJSN, dan Dewas yang saya hormati. Saya sebetulnya terganggu karena tadi itu baru pemanasan tadi. Bu Ketua ini sukanya mutus orang yang baru pemanasan, klimaknya belum. Jadi sekarang yang sudah anti klimak. Pak Menteri, kita fokus saja pada kesepakatan DPR dan pemerintah. Karena itu proses penting yang diambil oleh pimpinan DPR dan seluruh kementerian yang terkait. Dan saya kira kesepakatan itu memenuhi harapan publik. Jadi Pak Menteri, meskipun persoalan pemutahiran data itu kan sudah menjadi kewajiban kita karena diatur dalam PP 76 2015. Sudah ada aturannya itu. Memang dalam PP itu setiap 6 bulan sekali pemutahiran data harus dilakukan. Di situ ada penghapusan, ada penggantian, ada penambahan. Karena orang miskin itu kan naik turun kan Pak. Berarti pemutakhiran data mestinya oleh negara ini reguler dilakukan agar tepat sasaran. Namun ini wilayah Kemensos, BPS, Pemda, Mendagri, itu wilayah mereka di luar Komisi 9. Jadi saya juga enggak terima kalau persoalan ini yang disalahkan itu Direktur BPJS Kesehatan dan Pak Menteri Kesehatan. Saya enggak rela itu. Karena kita sudah bekerja keras untuk mengawal JKN ini. Ini yang pertama. Meskipun ada di mereka, saya berharap Pak Menteri dan Pak Dirut mendorong terus perbaikan data ini agar desil 1 sampai 10 yang sudah disepakati dalam DTSN itu menjadi bagian penting dari keinginan Presiden dalam rangka memperbaiki data. Ini saya kira Pak Presiden sudah benar, DTKS bergeser ke DTSN.
hanya bagaimana di lapangannya, karena memang koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu lemah sekali. Yang kasihan siapa Pak? Nomor 1 perawatku Pak, disalahkan terus. Kan media terus nyorot itu, bertengkar di puskesmas, bertengkar di UGD, mereka nggak tahu apa-apa, menjelaskan programnya Pak Dirut, BPJS kan jadi tambah beban, tambah masalah, rumah sakit juga disalahkan. Jadi BPJS juga disalahkan, jadi nanti ekosistem kesehatan kita nggak bagus Pak. Ini saya kira hal yang penting yang menurut saya perlu direspon secara positif dari kesempatan ini. Yang kedua Pak, Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran khusus katastrofik. Saya kira ini bagus. Tinggal nanti Pak Dirut bagaimana sinkronkan dengan Direktur Rumah Sakit se-Indonesia. Jadi ada jaminan kasus kemarin itu enggak terjadi lagi. Saya kira kalau kemarin rapat, sekarang Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran, ini saya kira respon cepat yang harus kita hormati dari langkah Pak Menteri. Yang ketiga, seperti disampaikan Pak Rafendra tadi Pak, kalau Pak Mensos hanya statement atau kesepakatan DPR dalam satu pertemuan dengan pemerintah, kan belum menjadi legal standing. Jadi 11 juta ini, kan tidak hanya yang penyakit katastrofik saja kan Pak. Kesepakatan yang nomor 1 itu kan seluruh yang 11 juta yang dinonaktifkan, berarti selama 3 bulan ke depan kan diaktifkan kembali kan Pak. Memperoleh pembiayaan kan, bukan hanya yang penyakit kronis kan. Jadi surat SK Mensos nomor 3 2026 yang menyatakan nonaktif, maka 3 bulan ke depan Mensos harus mengeluarkan diaktifkan kembali kan, agar dibiayai kan. Nanti kalau tidak ada surat itu, rumah sakit sudah melayani tetapi klaimnya dengan Pak Dirut nanti masalah lagi, yang kasihan Direktur Rumah Sakit Pak. Jadi saya tetap meminta Pak Mensos melalui Pak Menkes untuk merevisi SK Mensos nomor 3 tahun 2006. Karena saya baca hasil kesepakatannya seluruh loh Pak, bukan hanya yang katastrofik loh ya. Saya baca ya dari yang jadi 3 bulan layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI dibayar pemerintah. Berarti kan yang ini yang menyangkut yang 11 juta orang kan, semua kan. Bukan hanya yang penyakit kronis kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, memang BPJS Kesehatan punya kewajiban sosialisasi kan Pak. Selama ini kan keluhannya Bapak dianggap tidak berkomunikasi dengan publik. Notifikasi lah paling tidak, sehingga dia tahu lah. Kan ini persoalannya masalah ketidaktahuan kan. Tiba-tiba datang ke rumah sakit nonaktif, lalu dia bingung. Ini hanya masalah siapa yang melakukan komunikasi ini. Kan tidak mungkin Pak Menkes, Mensos apalagi. Yang ada pasti Pak Dirut. Jadi yang poin yang keempat ini saya kira Pak Dirut harus bekerja keras untuk bagaimana membangun sistem komunikasi 3 bulan ke depan ini agar tidak terjadi miskomunikasi. Itu yang pertama terkait dengan respon publik. Berikutnya yang rapat hari ini, saya ke Dewas atau DJSN. Pertanyaan saya, kapan BPJS ini defisit Pak? Berapa sekarang net asetnya BPJS? Prediksinya kapan defisit? Karena kalau melihat indikator bahwa rasio klaim kita 108%, jumlah rumah sakit naik terus, pembiayaan kita menurun, banyak yang tidak aktif, berarti kan net asetnya BPJS turun terus kan Pak. Pada titik mana nol? Bulan keberapa nol? Karena nggak ada intervensi sama sekali. Dan ini mengganggu ketahanan pembiayaan kesehatan kita. Jadi kalau ini nggak diantisipasi, tahun 2021 terjadi lagi. Tiba-tiba BPJS defisit sampai waktu itu berapa 24 triliun, yang nanggung juga APBN.
Maksud saya sebelum itu kejadian terjadi, apa yang DJSN lakukan untuk menjaga sustainability pembiayaan JKN kita? Paling tidak Bapak kan laporannya kepada Presiden kan, jadi yang kita kan tidak ingin juga tiba-tiba BPJS defisit, nanti akan mengganggu trust publik dan yang paling penting menjaga sustainability JKN kita. Tahu-tahu nanti Pak Menteri Keuangan marah lagi. Ini jadi saya kira DJSN memiliki peran penting dalam persoalan ini. Jadi pertanyaan saya kapan itu defisit? Lalu kalau melihat data yang disampaikan oleh Dewas dan BPJS dan Pak Menteri, mestinya Pak, peserta aktif kita itu hanya 79%. Berarti ada 31% rakyat kita yang tidak memperoleh jaminan pembiayaan dan terancam akses layanan kesehatan. Dan menurut data saya, 79% peserta yang aktif itu paling rendah. Paling rendah, sehingga Pak Menteri tidak bisa mengatakan di halaman 13, meskipun kepesertaan JKN meningkat apanya? Yang meningkat yang tercatat 98%, tapi yang aktif kan hanya 79%. Ini mohon diluruskan ini, karena semakin banyak yang tidak aktif. Kalau tidak aktif berarti sama saja dia nggak bisa menggunakan layanan kesehatannya. Jadi menurut saya kepesertaan ini sekarang menjadi hal yang prioritas kalau kita melihat dimensi UHC, di samping juga pemerataan layanan kesehatan, di samping juga dengan pembiayaan. Jadi sekarang ini ujian bagi keselamatan JKN kita dan sustainability JKN kita ini dari 3 dimensi itu. Saya kira itu kritik saya pada teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan untuk Pak Sainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, para anggota, Pak Menteri Kesehatan, Pak Wamen, Direktur BPJS, Dewas, dan juga DJSN yang kami hormati. Pertama, saya tentu mengapresiasi ya hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dan juga pemerintah terkait penonaktifan PBI yang kemarin sempat rame, dan saya kira solusinya jangka pendeknya patut untuk kita apresiasi. Tinggal sekarang legalitas dari masing-masing kementerian dan lembaga. Pak Menkes sudah mengeluarkan surat, saya kira Kemensos juga harus segera mengeluarkan surat serupa, BPJS juga harus segera menindaklanjuti agar tidak ada dispute yang nanti terjadi di rumah sakit gitu. Yang kedua, kami juga memahami sebetulnya Kemenkes dan BPJS ini dalam konteks kasus penonaktifan PBI ini adalah sebagai user ya. Jadi kita hanya menerima data saja dari Kemensos selaku regulator dan juga ya, pihak yang mengeksekusi terkait keputusan PBI. Tapi walaupun begitu, menurut saya kita juga harus tetap menjaga kekompakan antar kelembagaan pemerintah. Jadi tidak boleh ada kesan buang badan, mentang-mentang kita hanya user kemudian seolah-olah kita ini terus kemudian membuang badan dan melempar kesalahan kepada instansi yang lain. Semoga tidak terjadi ya. Karena sebetulnya kalau kita bicara soal data 120.000 pasien katastropik ini, seandainya kemarin BPJS itu proaktif misalnya ya, tidak hanya menunggu, tidak hanya menerima data dari Kemensos, tapi proaktif membantu memitigasi, kan di BPJS ada datanya. Dari 11 juta PBI yang dinonaktifan itu ada sekian ratus ribu pasien yang selama ini adalah pasien katastropik. Kalau data itu sejak awal dikasihkan ke Kemensos, pasti Kemensos punya data pembanding. Jadi BPJS bisa memberikan rekomendasi dari 11 juta itu, hati-hati loh Pak Mensos, ada 120.000 yang pasien katastropik. Seandainya Kemensos dapat feedback itu dari BPJS, mungkin
mungkin bisa diambil langkah-langkah yang tidak perlu sampai terjadi orang rame di rumah sakit. Nah, ke depan kita minta BPJS tidak hanya pasif menerima apa adanya data penonaktifan dari Kemensos, perlu juga proaktif termasuk Pak Menkes. Pak Menkes kan kemarin waktu lalu pernah bilang ke kita, walaupun bukan penentu PBI, yang kepesan PBI, tapi punya kuota kan Pak, walaupun nggak besar. Nah mungkin kuota itu bisa dipakai gitu untuk memberikan misalnya pembanding kepada Kemensos bahwa ada loh data-data yang patut untuk diperhatikan sebelum diputuskan dinonaktifkan dari PBI. Yang ketiga, selama 3 bulan ke depan, menurut saya ini yang paling krusial, menyangkut soal penanganan validasi data 11 juta itu. Saya membayangkan secara teknis Pak, ketika misalnya ada pasien PBI atau peserta JKN yang PBI datang ke rumah sakit, dia kemudian baru tahu bahwa dia sudah dinonaktifkan. Apa yang harus dilakukan oleh pasien atau peserta JKN itu? Apakah solusinya bisa langsung diselesaikan di rumah sakit itu? Saya membayangkan mungkin perlu ada semacam task force atau apalah gitu di masing-masing rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah ya yang kepesertaan PBI-nya besar. Mungkin di situ ada pihak BPJS, ada dari Dinkes, ada dari Dinas Sosial, di satu ruangan yang bisa langsung menyelesaikan di lapangan. Jangan sampai ada pasien PBI ya yang dia dinonaktifkan, dianggap masuk desil 5 ke atas, tapi faktanya dia desil 4 ke bawah. Gitu. Yang itu dia punya ruang untuk mengklarifikasi dan langsung mendapatkan judgement di lokasi Pak. Karena kalau dia harus, ini teknis Pak ini Pak, dia datang ke rumah sakit terus oleh pihak PBI disampaikan bahwa mohon maaf Bapak Ibu, Bapak sekarang sudah tidak masuk PBI. Karena desil Bapak masuk ke 5 ke atas. Bapak harus ngurus lagi, pulang lagi ke rumah. Nanti dia bertemu dengan siapa juga nggak tahu di sana. Gitu. Kalau itu bisa dilakukan semacam apa ya, tim kayak semacam pelayan satu atap gitu loh Pak, ya ad hoc ya, hanya 3 bulan ini, ad hoc 3 bulan. Jadi di rumah sakit itu ada, kalau BPJS kan pasti ada petugasnya selama ini. Dinkes, petugas Dinkes, petugas Dinsos, Dukcapil, misalnya kalau diperlukan, itu di satu rumah sakit, sehingga langsung bisa menyelesaikan masalah di rumah sakit itu, di tempat itu. Sehingga selama 3 bulan nanti, bulan keempat dari sekarang sudah nggak ada lagi masalah-masalah menyangkut soal validasi data. Kalau tidak dilakukan seperti itu, potensi terulang soal data ini pasti akan muncul kembali. Saya kira mungkin perlu dipertimbangkan Pak. Saya mikirnya teknis banget Pak. Kenapa? Karena masyarakat kita tidak semuanya punya kapasitas untuk bisa mengurus administrasi secara berjenjang, secara hierarkis gitu Pak. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ibu Insinyur Sri Meliana, kami persilakan. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 9 yang saya cintai dan banggakan, Bapak Menteri Kesehatan, Pak Wamen beserta jajaran dari DJSN dan BPJS Kesehatan yang kami hormati. Harapan kami dengan selesainya satu sesi kemarin pembicaraan tentang kepesertaan yang non aktif tiba-tiba itu, kita bisa penuhi janji-janji kita ke masyarakat, mengaktifkan kembali 120.000, memberikan jaminan bahwa mereka yang sedang dalam perawatan dan menggunakan BPJS bisa tetap diteruskan. Janji-janji seperti itu tentu ditunggu oleh masyarakat dan kita semua. Saya rasa ini bukan pertama kalinya kegaduhan yang ditimbulkan oleh masalah penonaktifan tiba-tiba. Kita pernah ini rapat pada ruangan ini
beberapa tahun yang lalu tentang data juga. Tentang data yang tiba-tiba ada istilah cleansing, ada banyak istilah waktu itu yang membuatkan gaduh juga. Nah hari ini gaduh lagi. Tapi saya yakin dengan dinamisnya data yang kita hadapi ini, kalau kita tidak mempunyai sistem yang tepat untuk mengatasi itu, maka kegaduhan ini akan datang lagi. Jadi bagaimana semua pemangku kebijakan dan kepentingan itu bisa membuat suatu sistem yang mampu mengatasi dinamika data-data. Karena yang kami dengar kalau dulu data itu berdasarkan sensus 5 tahun sekali dan sangat lambat, maka dengan data sen yang dikelola dengan sangat baik, data ini akan berlari cepat. Nah bagaimana BPJS Kesehatan kita bisa menyiapkan dashboard atau katakanlah sistem yang dapat mengampu dinamika data-data itu. Supaya rapat seperti ini tidak perlu terulang lagi. Kita tidak usah mencari yang salah. Karena sebenarnya kita sudah maksimal mengusahakan hal-hal yang benar tentang kebaikan-kebaikan. Kalau saya dengar BPJS itu dimarahin karena data-data, padahal kita tahu mereka hanya menerima data itu dari Kemensos, rasanya saya terganggu juga Pak. Pada siapapun yang mengetahui gimana seharusnya ini sinergi, maka mungkin kita nggak usah cari di mana salahnya lagi, tapi kita cari gimana supaya ini benar. Tentang data sekali lagi, karena dia dinamis, maka kita harus punya sistem yang cukup untuk mengatasi hal-hal yang dinamis seperti itu. Kemudian kalau kita ke paparan, maka untuk Kemenkes, pada halaman 10 itu Pak, beban JKN tertinggi masih pada FPKTL, mencapai 87%. Pertanyaan saya, kenapa begitu Pak? Kenapa menumpuk di FPKTL? Di mana permasalahannya? Dan apa yang harus kita lakukan supaya distribusi data itu sesuai dengan yang sehat yang bisa kita rencanakan. Kemudian kalau kita bicara tentang kepesertaan, usaha maksimal di daerah untuk kepesertaan JKN di setiap daerah itu disimpulkan pada kemampuan daerah memenuhi UHC. Jadi diberi apresiasi Pak, 98% kepesertaan maka dia UHC. Tapi bagaimana itu jika diversuskan dengan UHC versi kesehatan Pak? Apakah sarana prasarana kita itu sudah seimbang untuk menjadikan UHC ini bisa dinikmati? Pesertanya banyak tapi sarana prasarananya tidak sesuai. Nah pada halaman 12 itu Pak, rate tertinggi nasional, Vaskes tingkat pertama dan Vaskes tingkat lanjutan. Ada rate tertinggi nasional. Apakah rate tertinggi ini sudah mencerminkan kesiapan FKTP dan FKTL kita untuk menuju UHC Vaskes Pak? Cuma ada persen-persennya aja. Apakah DIY 60,1% itu sudah siap untuk menghadapi UHC Vaskes? Bukan UHC kepesertaan. Karena UHC kepesertaan sudah mulai diikuti oleh banyak pemerintah daerah. Dan bagaimana cara Kemenkes untuk menuju ke arah itu. Kemudian pada halaman 15 Pak, upaya kendali mutu dan biaya program JKN melalui, saya sebutkan yang tiga pertama dulu,
sistem rujukan berbasis kompetensi, kelas rawat inap standar, dan tarif layanan IDRG. Berarti 3 komponen ini adalah bagian dari implementasi provider payment reform seperti yang akan kita lakukan. Saya ingin tahu bagaimana progresnya, Pak. Sampai di mana saat ini? Kapan ketiga faktor di atas bisa diimplementasikan? Kemudian untuk DJSN, Pak. Bagaimana korelasi antara implementasi KRIS, IDRG, dan sistem rujukan berbasis kompetensi dengan kebutuhan penyesuaian iuran? Apakah pernah DJSN menghubungkan ketiga hal tersebut? Kemudian cakupan JKN tinggi, namun peserta nonaktif juga meningkat signifikan. Strategi apa yang akan didesain untuk menekan gap peserta terdaftar dengan peserta aktif? Tentu itu menjadi salah satu usulan yang bisa diberikan oleh DJSN kepada semua yang terlibat dalam masalah ini. Kemudian yang terakhir untuk BPJS Kesehatan. Slide 8, Pak, terkait UHC. Dilaporkan bahwa 98,62% dari total penduduk sudah menjadi peserta JKN. Tapi jika melihat data bahwa hampir 50 juta peserta JKN kita tidak aktif, yang artinya mereka tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Bisa dikatakan UHC kita ini semu, Pak. Bahkan di beberapa daerah mereka tidak tahu arti UHC. Masyarakatnya tidak mengerti bahwa pemerintah daerahnya mengusahakan sedemikian rupa sehingga daerahnya UHC. Tetap takut mengakses. Takut nggak ada kartu, takut hal-hal lainnya. Sehingga menurut saya sosialisasi tentang UHC ini belum maksimal dilakukan. Saya nggak tahu siapa yang harus melakukan. Karena yang sering menilai tentang UHC ini adalah BPJS, maka saya rasa ini menjadi salah satu tanggung jawab dari BPJS. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Menkes bahwa sebagian besar peserta sudah mendapat subsidi melalui PBI pemerintah pusat, PBI Pemda, dan PBPU dan BP kelas 3 yang mendapatkan subsidi sebagian. Apa yang sudah dilakukan BPJS Kesehatan untuk menaikkan kolektabilitas iuran dan meminimalisir peserta meminimalisir peserta tidak aktif. Demikian Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di meja saya untuk penanya tinggal Pak Ade Reski yang terakhir. Kami persilakan Pak Ade. Kalau ada yang ingin masukkan, kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih Ibu Ketua, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 9 yang kami hormati, Pak Menkes, Pak Wamenkes, seluruh jajaran, Dirut, Direksi, Ketua dan anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Ketua DJSN, dan seluruh jajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami kira sebagai penanya terakhir pada hari ini sudah cukup banyak yang ditanyakan. Dan sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu, memang pada akhirnya ini menjadi sebuah gangguan bagi kita semuanya di publik ya, terkait dengan trust publik terhadap pemerintah,
yang bagaimana ini menjadi sebuah kebutuhan dasar sebenarnya bagi rakyat kita terkait dengan kesehatan. Yang kita ketahui kebijakan penghapusan dan tunggakan iuran bagi peserta PPPU nonaktif dan ini memang dan yang terbukti tidak mampu sedang dalam tahap finalisasi regulasi melalui rancangan Perpres yang sedang mungkin diharmonisasi dalam proses Sernek juga. Yang ingin kami sampaikan pertama adalah bagaimana sebenarnya perhitungan atau pengambilan dari desil 1 ini sampai desil mana sampai sebenarnya kita ambil dan kita masukkan sebagai nyatanya sebagai penerima yang memang seharusnya diterima. Dan kemudian yang kami sampaikan adalah terkait dengan aspek regulasi, apakah penghapusan tunggakan ini memang bersifat one off policy atau menjadi suatu skema periodik dan bagaimana rumusan norma dalam Perpres agar tidak menciptakan ekspektasi penghapusan mungkin di masa-masa yang akan datang. Tadi Ketua DJSN menyampaikan juga bahwa definisi terbukti tidak mampu ini memang sepenuhnya mengacu pada DTSN atau desil kesejahteraan. Itu seperti apa mungkin Pak penjelasannya lebih lanjut. Dan kami kira bagaimana juga mekanisme penyelesaian jika terdapat mismatch antara data kepesertaan JKN dan juga DTSN dan terkait juga dengan dampak fiskal dan keberlanjutan, bagaimana juga estimasi nilai piutang yang akan dihapuskan dan bagaimana dampaknya terhadap aset-aset nantinya. Dan terkait dengan aspek jangka panjang, apakah kebijakan ini juga akan berdampak terhadap urgensi penerapan co-payment atau sumber pendanaan alternatif mungkin seperti apa yang disampaikan juga tadi oleh Pak Rafindra, apakah semacam substitusi dan lain-lain terkait dengan cukai kesehatan dan mungkin juga semacam skema trust fund. Dan mudah-mudahan penghapusan tunggakan iuran ini bukan semata atas persoalan administratif semata, tetapi juga bagaimana kita mungkin ini menjadi sebuah momen yang penting bagi kita bersama untuk mungkin dapat mendesain ulang bahwa keseimbangan antara perlindungan sosial dan juga disiplin kolektibilitas iuran ini menjadi sesuatu yang saling beriringan agar kebijakan ini menjadi pintu masuk dalam reformasi administrasi dan juga struktural dan tidak hanya menjadi sebuah solusi dalam jangka pendek, tetapi kita dapat menjadikan ini sebuah momentum untuk penyelesaian dalam masa jangka panjang agar bagaimana sebuah kebutuhan kesehatan ini memang betul-betul dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat kita tanpa perlu adanya semacam birokrasi yang terlalu berpanjang-panjang, walaupun selama ini kita sudah berusaha untuk meminimalisir adanya sebuah tahapan-tahapan yang perlu disederhanakan, tetapi bagaimana pada hari ini tuntutan dari publik adalah bagaimana sebuah pelayanan ini benar-benar sesangat sederhana mungkin hingga pada akhirnya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan ini tidak hanya mudah dalam administrasi, juga memberikan kualitas yang baik dalam hal pelayanan. Kami kira itu Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan Ibu Neti. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI yang saya cintai, saya banggakan, Saudara Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kemudian juga Ketua DJSN,
Ketua Dewas BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan beserta seluruh jajaran yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, menyambung pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, saya justru ingin menanyakan sesuatu yang mungkin sangat mendasar Pak Menteri. Yang pertama tentang PBI APBN yang berjumlah 96,8 juta. Ya. Yang mengusik pemikiran saya, apakah kemudian angka 96,8 juta ini memang tidak mencukupi atau belum mengcover seluruh warga tidak mampu sehingga pemerintah daerah kemudian harus membayari PBI yang kita sebut sebagai PBI APBD. Atau memang ada sebab lain yang membuat akhirnya ada alokasi yang harus ada anggaran yang harus dialokasikan oleh Pemda untuk PBI APBD karena alasan-alasan seperti misalnya tidak tepat sasaran dan seterusnya, seperti itu. Karena kalau kita lihat dari penetapan desil 1 sampai 10 yang kemudian sekarang menjadi DTSEN, seharusnya kriteria tidak mampu atau kriteria tidak sejahtera itu sama di seluruh Indonesia. Dan asumsinya kalau kemudian kriterianya sama, yang di daerah ini juga sudah masuk begitu ya. Nah ini yang pertama seperti itu ya. Jadi saya ingin bertanya mengapa kemudian pada kenyataannya daerah masih mengalokasikan anggaran untuk PBI APBD. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya membaca kesimpulan rapat konsultasi yang dilakukan hari Senin kemarin, Pak Menteri. Ya, kalau kita lihat dari yang hadir, ini semuanya memiliki tanggung jawab, kompetensi yang luar biasa ya, karena sudah lengkap, mulai dari komisi, di sini sebutkan komisi 6, 8, 9, 11 ya. Kemudian juga dengan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PPN, Bappenas RI, Kepala BPS dan Dirut BPJS Kesehatan. Ya. Saya ingin menanyakan ya, poin pertama dari kesimpulan itu. DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan. Yang saya ingin tanyakan, siapa yang bertanggung jawab nanti pada pembiayaannya? Ya. Kenapa? Karena kalau kita kemudian merujuk ya pada regulasi yang ada, ya, saya khawatir itu akan menyulitkan vaskes, rumah sakit yang tidak boleh menolak, ya, tidak boleh menolak ya pasien yang memang harus mendapatkan layanan yang berkelanjutan seperti itu. Ya. Nah ini jaminannya apa Pak Menteri? Ya, sementara status mereka dinonaktifkan, kemudian rumah sakit tidak boleh menolak, ya. Apakah ini nanti berhadapan-hadapan, ya, secara hukum dengan pasal 54 Perpres nomor 82 tahun 2018. Ya. Nah ini tolong dijawab itu. Jadi jangan sampai kemudian tidak boleh menolak, ya. Kesannya ini bebannya ada pada rumah sakit, ya. Sementara jaminan pembiayaannya ini belum jelas. Ya. Kita nggak mau juga ya nanti vaskes rumah sakit ya dipaksa ya memberikan layanan tapi tidak ada ya regulasi yang kemudian menjamin siapa yang nanti akan membayar klaim pembiayaannya seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena kalau saya melihat yang menjadi concern isu di BPJS Kesehatan ya klaim itu akan ditolak
kalau tidak sesuai dengan ketentuan. Betul ya Pak Dirut ya? Nah ini menurut saya harus dijelaskan, nggak bisa titik ya. Implikasinya ini implikasi hukum, seperti itu. Itu yang kedua Pak Menteri ya. Selain tadi data, dan saya sepakat bahwa apapun persoalannya memang hulunya ada di data ya. Termasuk aspek-aspek yang lainnya, bukan hanya program JKN ya. Saya pikir ke depan juga pembenahan data ini Pak Wamen ya, stunting, imunisasi dan seterusnya ini hulunya data ya. Nah mudah-mudahan pada kesempatan yang lain Ibu Ketua kita bisa mengulang kembali ya rapat sebagaimana periode yang lalu atau Juli 2025 yang lalu kita sudah mengundang mitra ya, ada Mensos, kemudian juga ada Kepala BPS. Menurut saya ini harus diulang kembali ya, sehingga kita tahu persis desil itu apa sih, seperti itu. Jangan sampai yang menetapkannya kementerian atau lembaga lain ya, sementara usernya ada di sini karena kita berurusan dengan layanan kesehatan BPJS, kita nggak tahu menau begitu ya. Yang jelas kita bertemu dengan masyarakat di dapil, ya mereka juga bertanya-tanya, kita nggak punya jawaban, Ibu dan Bapak ya, kenapa saya dinonaktifkan gitu. Ya karena Ibu Bapak nggak masuk di desil 1 sampai 5 gitu. Desil 1 sampai 5 itu apa? Nah, hal seperti ini tentu menurut saya harus diluruskan ya, seperti itu. Nah, berikutnya terkait dengan tunggakan ya. Kalau tadi jelas ya bahwa rumah sakit nggak boleh menolak pasien, saya minta itu diikuti dengan jaminan ya, klaim pembiayaannya ya. Berikutnya tadi panjang lebar sebetulnya dari DJSN kemudian diikuti oleh Dewas tentang tunggakan ya. Yang menarik bagi saya dan teman-teman ya, kalau kita bicara tentang tunggakan ya, sampai di mana proses finalisasi Perpres penghapusan ini Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya di lapangan ini sudah beragam respon yang muncul. Tadi Prof Kadir juga menggarisbawahi ya, ada potensi moral hazard ya. Bagi masyarakat ya nunggu-nunggu pemutihannya kapan nih, penghapusan tunggakannya kapan nih. Ya toh kan nanti akan dihapus, ya udah nggak usah dibayar ya, nunggak aja lagi begitu ya, atau dilanjutkan saja tunggakannya kan begitu ya. Nah maklum namanya masyarakat dengan pemahaman, dengan tingkat ekonomi yang sangat beragam, ya pasti punya pemikiran yang berbeda ya satu sama lain ya. Nah yang berikutnya, kalau kemudian kita kan dari dulu sudah menagih para mitra untuk bisa membuat semacam identifikasi mana yang memang menunggak karena willingness to pay dengan ability to pay ya. Nah kemudian pertanyaan saya, bagaimana kita mendefinisikan secara operasional ya, terbukti tidak mampu itu seperti apa ya. Kira-kira apa yang akan digunakan ya? Definisi terbukti definisi operasional terbukti tidak mampu ini apa ya? Apakah nanti basisnya desil itu, Ibu Bapak desil di DTSN itu, atau kemudian ada mekanisme verifikasi tambahan yang lainnya ya. Nah, kalau kemudian berbasis desil dan DTSN itu berarti kan sosialisasi ini harus disampaikan kepada masyarakat ya, sehingga mereka tidak seperti terperangkap atau ada istilah tiba masa tiba waktu. Oh saya nggak tahu kalau ternyata saya nggak masuk desil itu begitu ya. Nah itu menurut saya penting ya. Dan kalau tadi Prof Kadir mengatakan ada potensi moral hazard ya, bagaimana kita memitigasi moral hazard ini ya, seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya potensi ini nampaknya nyata, apalagi kemudian ya pemerintah sudah mengumumkan ya akan menghapus tunggakan, akan melakukan pemutihan ya. Nah, yang berikutnya, kalau kemudian nanti kita menemukan peserta bukan penerima upah
yang memang betul-betul karena faktor ability to pay-nya ya memang benar-benar tidak mampu ya. Bagaimana mekanisme selain penghapusan tunggakannya dan migrasinya ya ke PBI. Ya. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari angka 96,8 juta PBI APBN masih disokong dengan PBI APBD dan di lapangan juga pada kenyataannya banyak yang nggak bisa membayar, nampaknya memang salah satu yang menjadi simpulan rapat Pak Ketua, kita harusnya memperluas ya jumlah PBI ini gitu. Itu kan sudah berapa kali rapat ya menjadi simpulan rapat kita dan harusnya itu mengikat Pak Ibu dan Bapak ya. Nah, memperluas PBI ini sejauh mana nih kalau kita merujuk pada Undang-Undang MD3 seharusnya itu sudah mulai dibincangkan gitu ya. Kalau dikunci di 96,8 juta pada kenyataannya memang hari ini banyak masyarakatnya yang nggak mampu seperti itu ya. Dan yang perlu saya tanyakan juga ke DJSN Prof Nunung ya. Ini luar biasa nih di akhir masa pengabdian Prof Gufron di BPJS Kesehatan, catatannya bagus semua Pak ya, 100% konsisten begitu ya. Nah, yang saya ingin dalami di sini ada apa ya? Indikator mana sih? Sebentar. Perspektif pelayanan ya. Nah, ini saya nggak tahu nih kalau kemudian yang maksud pelayanan ini apa saja ya. Ini kan umum nih Prof Nunung ya. Perspektif pelayanan. Padahal pelayanan itu sangat bergantung pada alat, pada dokter, pada obat, pada teknologi, seperti itu kan pelayanan itu. Apakah pelayanan itu yang dimaksud nggak termasuk supply set yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi begitu. Padahal kan pelayanan itu pastinya sambung menyambung atau saling mempengaruhi antara tadi ya, antara alat, SDM dan seterusnya. Tadi kan Prof Gufron menggarisbawahi kalau itu bukan urusan kami, urusan dokter, alkes, teknologi dan seterusnya begitu ya. Nah, ini tolong dijelaskan. Kalau di sini saya baca perspektif pelayanannya skornya 115 ya. Klasifikasinya sangat baik begitu. Padahal ternyata di beberapa rumah sakit alatnya ada ya, kemudian juga SDM-nya sudah disiapkan tapi nggak kunjung kredensialing gitu ya. Nah, ini menurut saya juga perlu dijelaskan ya sehingga betul-betul nanti BPJS Kesehatan, Dewas ya semuanya mengakhiri dengan husnul khotimah gitu bahwa nanti PR yang disampaikan kepada Dewas yang baru, direksi yang baru seperti ini loh ya. Termasuk yang saya nggak pernah bosan untuk menagih karena memang ini juga dipaparkan oleh Pak Menteri tadi ya soal komitmen untuk mengimplementasikan KRIS, kemudian juga apa tadi kendali mutunya itu IDRG ya dan satu lagi ada 3 kalau nggak salah tadi ya. Nah menurut saya kita juga perlu dijelaskan ya sejauh mana ya persiapan untuk melaksanakan KRIS ini karena kalau kita lihat dari periode lalu sampai sekarang waktunya kunjung diundurkan Pak Menteri ya, seperti itu ya. Dan kita bicara tentang ketimpangan ya, ketimpangan antar wilayah ini sungguh nyata begitu ya, sungguh nyata. Jadi kalau kemudian tadi Bu Sri Meliana mengatakan kenapa ini Papua Barat Daya bagus di pulau itu padahal pada kenyataannya kita melihat ya rumah sakit yang menjadi amanah Kemenkes itu juga banyak sekali catatannya ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini perlu dijelaskan ya bagaimana komitmen kita terhadap KRIS yang seringkali dibalut dengan prinsip keadilan ya, prinsip yang manusiawi begitu ya. Dan satu lagi sistem layanan berbasis sistem rujukan berbasis kompetensi ya. Ini juga sangat bergantung Pak Menteri dari bagaimana jawaban kita terhadap ketimpangan itu. Jadi kalau kemudian sistem rujukan berbasis kompetensi ini diterapkan, sejauh mana kesiapan kita untuk memitigasi ya potensi-potensi masalah di DPTK, daerah perbatasan terluar dan daerah-daerah kepulauan seperti itu. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang terakhir dari anggota kami persilakan Dr. Gamal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saya Dr. Gamal dari fraksi PKS Dapil Jatim 5 Malang Raya. Saya akan sedikit memulai dengan cerita salah seorang penerima PBI yang dinonaktifkan, Pak. Namanya Pak Budi Nurdiana, usia 53 tahun, seorang tukang ojek yang tinggal di kota Bandung. Beliau sudah 7 tahun cuci darah. Hari Sabtu, saat itu beliau ke rumah sakit untuk mengantri penjadwalan cuci darah. Tiba-tiba saat mengantri beliau diberitahu BPJS-nya harus diurus dulu karena tidak aktif. Beliau minta istri ke loket pelayanan BPJS agar beliau bisa mendapatkan penanganan medis. Namun ternyata loket pelayanannya libur. Beliau pulang tanpa perawatan. Hari Minggu beliau mencoba datang ke puskesmas. Puskesmas pun libur. Beliau diminta kembali hari Senin. Hari Senin beliau dan istri ke puskesmas. Dari puskesmas mereka diarahkan ke kelurahan. Sampai kelurahan mereka disarankan kembali ke puskesmas. Hingga hari Selasa beliau tidak mendapatkan kejelasan penanganan medis. Hari Rabu saat jadwal cuci darah berikutnya, beliau masih tidak mendapatkan kejelasan. Akhirnya, dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki, yang dikatakan istrinya apa? Daripada bapak kenapa-napa, akhirnya beliau mendaftarkan BPJS Mandiri. 2 kali Pak Budi melewatkan jadwal cuci darah, tubuhnya mulai membengkak, nafasnya sesak, bahkan timbul gatal di beberapa bagian tubuh. Akhirnya barulah hari Jumat beliau mendapatkan jadwal cuci darah. Verifikasi dan sinkronisasi data itu perlu, tapi menghentikan layanan kesehatan untuk pasien gagal ginjal stadium 5 itu sama saja membunuh pasien pelan-pelan. Pasien HD tidak bisa menunggu sinkronisasi data di berbagai lintas lembaga kita yang tidak cukup cepat. Seminggu saja tidak HD, racun urium naik ke otak, pasien HD telat 3 hari bisa mengalami hipervolemi, kelebihan cairan, cairan ke paru-paru menyebabkan pulmonary edema, kadar kalium di darah akan naik, hiperkalemi, jantung bisa kena aritmia dan bisa berhenti. Pak Budi ini hanya satu potret dari puluhan ribu, ratusan ribu masyarakat kita yang terdampak atas kebijakan penonaktifan PBI yang seyogianya bisa kita antisipasi. Saya ingat bulan Juni atau Juli 2025 saat kita rapat bersama dengan Kemensos, saya sudah sampaikan saat itu, tolong diberikan masa tenggang ketika ada penonaktifan. Tapi sampai tahun berganti tidak ada tindak lanjut terkait usulan tersebut. Dan beberapa rekomendasi yang saya ingin sampaikan kepada kita semua dan mungkin beberapa lembaga-lembaga terkait. Pertama, rekomendasi saya terkait dengan integrasi dan pemutakhiran data secara real time. Jadi penting untuk kita melakukan interoperabilitas data real time yang itu bisa terkoneksi ya antara Kemensos, BPS, BPJS Kesehatan, Kemenkes. Lalu digitalisasi validasi data di tingkat desa. Dan yang kedua, masalah klasik kita adalah soal data. Pemerintah harus memastikan integrasi data antar lembaga betul-betul tidak ya memberikan dampak negatif pada pelayanan pasien.
Lalu yang kedua, terkait dengan early warning system. Seyogyanya BPJS bisa mengantisipasi hal ini, Pak. Karena yang kita hadapi ya, itu saya sebut fenomena kejutan di RS. Jadi kita tidak boleh cuci tangan terkait hal ini. Karena kalau ada early warning system, paling tidak pemerintah memberikan notifikasi resmi ya, minimal 1-3 bulan sebelum penonaktifan, sehingga jangan sampai masyarakat mendapatkan kejutan buruk saat sedang sakit di rumah sakit. Yang ketiga, usulan saya fast track reaktivasi. Jadi saat ini proses mengaktifkan kembali status PBI seringkali birokratis dan memakan waktu lama. Fast track reaktivasi ini ya tentu bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan sedang dalam kondisi medis darurat. Prosedur sanggah harus dilakukan secara digital, satu pintu, bahkan bisa terfasilitasi oleh beberapa lembaga tanpa harus masyarakat dipingpong ke beberapa instansi. Yang ketiga, terkait dengan transparansi kriteria mampu. Jadi pemerintah harus lebih transparan mengenai variabel apa yang membuat seseorang dianggap tidak layak menerima PBI. Tentu ini harus melibatkan ya perangkat desa secara aktif dalam verifikasi lapangan, itu menjadi satu hal yang sangat krusial. Lalu untuk Pak Menkes ya, jadi bagi saya dan kita semua, Bapak nahkoda sistem kesehatan nasional kita. Bapak harus memastikan tidak ada satupun warga negara yang terhambat mendapatkan layanan medis karena kendala administratif. Kedepan harus ada safety net yang dibuat bersama ya, untuk menciptakan mekanisme transisi atau buffer bagi mereka yang dinonaktifkan secara mendadak agar tetap dilayani di RS saat proses rekonsiliasi data berlangsung. Termasuk Kemenkes harus memastikan menjamin zero rejection di RS saat transisi data. Dan untuk BPJS, saya pikir kita ke depan, BPJS ke depan tidak boleh reaktif, harus proaktif dalam membangun sistem notifikasi real time. Terakhir untuk DJSN dan Dewas BPJS Kesehatan. Saya belum mendengar peran DJSN dan Dewas BPJS dalam isu dinamika yang dihadapi oleh peserta BPJS dalam 1 bulan, dalam 1-2 pekan terakhir. Jadi untuk Dewas BPJS Kesehatan ya, tentu Dewas kan bertugas memastikan direksi bekerja sesuai kepentingan peserta ya. Bagaimana pengawasan Dewas dalam integrasi data, sinkronisasi data, lalu bagaimana peran Dewas memastikan akurasi data tidak mengorbankan nyawa. Dan saya juga berharap Dewas harus vokal membela hak peserta PBI di ruang publik. Untuk DJSN, bagaimana peran DJSN menjembatani harmonisasi kebijakan antar lembaga dalam hal ini? Bagaimana peran DJSN melahirkan SOP lintas lembaga yang memastikan pembersihan data tidak berdampak pada pemutusan layanan kesehatan bagi yang membutuhkan. Dan terakhir Pak, sebagai penutup dari kami, untuk melihat ya bahwa kita semua punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab konstitusional dalam hal ini, saya pikir penting untuk kita semua memahami bahwa sinkronisasi data ya, itu tidak boleh berdampak pada keselamatan masyarakat ataupun pada keberlanjutan layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat kita. Dan tidak kalah penting ya tentang bagaimana peran kita semua untuk mampu melihat ya, ini bukan hanya sekedar data,
tapi soal nyawa dan soal bagaimana masyarakat kita bisa menjaga kualitas hidupnya dengan berbagai instrumen kesehatan yang kita hadirkan ya. Dan di akhir juga saya mengucapkan terima kasih buat Dirut BPJS ya, yang sudah berjuang keras, DJSN dan Dewas BPJS yang juga akan mungkin mengakhiri masa pengabdiannya. Semoga apa yang sudah Bapak lakukan bisa menjadi kebaikan bagi masyarakat dan menjadi amal bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari meja pimpinan kami persilakan untuk Bapak Charles Honoris. Ya. Terima kasih Ibu Ketua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI, Pak Menteri Kesehatan, Pak Wamen beserta jajaran, Pak Dirut BPJS Kesehatan beserta jajaran, Ketua Dewas beserta jajaran, Ketua DJSN beserta jajaran. Pak Menteri, ini karena Bapak adalah satu-satunya perwakilan dari pemerintah, saya harus meminta penegasan dari Pak Menteri ini. Kesimpulan rapat konsultasi pimpinan DPR RI bersama komisi-komisi yang terjadi 9 Februari yang lalu, di poin pertama, tadi sudah sempat ditanyakan juga oleh beberapa teman-teman, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Ini bunyi dari kesepakatan, Pak. Yang saya ingin minta penegasan dari Pak Menteri, yang dibiayai itu 11 juta orang atau 120.000 orang, Pak. Ya, karena kalau tadi penjelasan Pak Menteri di sini, sepertinya yang akan dibiayai selama 3 bulan ke depan, yang akan ditanggung dan dipastikan bisa berobat, hanya 120.000 orang, Pak. Ini tentu tidak menyelesaikan masalah, gitu kan. Karena Pak Menteri, saat ini kalau kita lihat, garis batas antara miskin dan tidak miskin itu sangat tipis, Pak. Ya. Rakyat pada umumnya nggak ngerti nih, mereka ada di desil berapa. Desil 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Tadi saya minta penjelasan Pak Menteri aja bingung nih menjelaskan desil itu apa. Apalagi masyarakat pada umumnya. Ya. Sehingga kalau kita lihat, ini nggak menyelesaikan masalah, Pak. Gitu. Kalau kita lihat data BPS, ya, angka kemiskinan di Indonesia menurut BPS ada 23,3 juta orang, Pak. Tapi kalau kita lihat angka acuan yang dibuat oleh World Bank membuat proyeksi ya, standar Global Poverty Lines Indonesia sekitar 68,3% dari penduduk atau setara dengan 194 sampai 195 juta jiwa. Jauh sekali, Pak. Jadi sebetulnya yang dianggap miskin itu berapa banyak, gitu kan? Secara data banyak yang dianggap tidak miskin, Pak. Tetapi realita di lapangan, banyak yang tidak mampu untuk membayar iuran secara rutin. Maka dari itu kita lihat angkanya cukup jelas. Ada 63 juta orang yang saat ini tidak aktif. Bukan karena nggak mau bayar, Pak. Tapi karena mungkin memang tidak punya kemampuan untuk bisa membayarkan iuran secara rutin. Gitu. Bayar iuran hanya ketika sakit. Kalau udah sembuh, nunggak lagi. Tunggakan juga tadi paparannya Pak Menteri, ada 26,4 triliun yang menjadi tunggakan dari peserta BPJS sampai saat ini. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka diri, untuk berdiskusi atau berpikir tentang satu skenario lain. Ya. Skenario di mana di luar dari pekerja formal, PNS, TNI Polri, ya, di luar dari mereka itu seluruh peserta atau seluruh warga negara kepesertaan BPJS-nya dibiayai oleh negara. Bisa nggak? Bisa. Mampu nggak? Menurut saya mampu. Kita coba hitung. Ya, saya udah buat hitung-hitungan bodoh-bodohan nih barusan. Jumlah penduduk sekitar 280 juta.
Ya. Dari 280-an juta, ada 38 juta pekerja formal, 38 juta. Ini tadi angkanya dari Pak Menkes nih. 38 juta pekerja formal, 20 juta PNS atau TNI Polri, 4,5 juta pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri. Jadi kalau dikurangi, 280 juta dikurangi beberapa yang tadi ya, pekerja formal, PNS, dan pensiunan, totalnya 216,5 juta. Ya. Kalau dikalikan 42.000, berarti 9,07 triliun per bulan. Dikalikan 12, berarti 108,8 triliun per tahun, Pak. Dengan demikian, kita betul-betul bisa mencapai UHC 100% dan keaktifan peserta juga 100%, Pak. Ya. Mampu nggak? Mampu, Pak. Kemarin Pak Menkyu udah ngomong kok, duit saya banyak, katanya gitu. Mampu, Pak. Jadi yang sekarang dibutuhkan adalah political will, Pak. Political will dan keputusan politik negara. Sama seperti halnya ketika pemerintah memutuskan untuk mencanangkan program MBG. Ketika ada political will, kan bisa dijalankan. Uangnya dari mana? Disisir anggarannya dong, Pak. Sisir dan optimalisasi dari anggaran yang ada. Kita lihat ya, Pak. Karena tadi sudah saya contohkan MBG, saya ingin kembali mencontohkan MBG. Serapan anggaran MBG di tahun 2025 yang dilaporkan kepada kita di sini, serapannya 81,6%, Pak, dari 71 triliun. Ya. Andai kata anggaran yang sudah disediakan di 2026 ini sebesar 335 triliun, serapannya misalkan naik nih dari 81,6 jadi 85%. Artinya yang tidak terserap 15% senilai sekitar 50 triliun, Pak. 50 triliun ditambahkan 56 triliun yang sudah dianggarkan untuk PBI, 106 triliun, Pak. Tinggal nambah sedikit, 100% warga negara Indonesia sudah bisa dijamin kepesertaannya oleh BPJS Kesehatan. Gitu. Pak Menteri, Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, pasal 28H dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan kalau saya mengartikan ini, saya mengartikan ini dengan bahwa negara bertanggung jawab atas pembiayaan jaminan kesehatan. Gitu. Sehingga ke depan kita tidak lagi menemukan cerita-cerita yang disampaikan Dr. Gamal tadi. Tidak ada lagi warga negara Indonesia yang kesulitan untuk bisa berobat. Apalagi yang tadi itu, yang kejadian di Batu ya, Dr. Gamal ya. Tertunda berhari-hari sehingga kondisinya memburuk, bahkan mungkin kalau ditunda lagi, mohon maaf, mungkin bisa meninggal dunia. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Charles. Pak Menteri, saya nggak banyak karena sudah disampaikan oleh teman-teman. Dengan keputusan yang hari Senin ya bersama DPR, ini pertanyaannya Pak, ini peserta PBI. PBI ini ada PBI pusat dan daerah. Apakah ini berlaku untuk PBI daerah? Perlu diketahui Pak, daerah banyak yang sudah putusin untuk pembayarannya karena ketidakmampuan anggaran daerah. Dan ini para bupati menyampaikan langsung kepada saya. Karena ini ada kaitan dengan pembayaran, Pak. Yang tadinya dari pemerintah daerah yang membayar kita iuran masyarakat, kemudian diputuskan tanpa ada pemberitahuan. Nah, yang tanpa ada pemberitahuan ini bukan cuma daerah yang lakukan, pusat pun lakukan hal yang sama. Saya minta untuk diikat dalam kesimpulan rapat hari ini. Apabila di kemudian hari ada cleansing data atau apa namanya, tolong kami minta 3 bulan untuk sosialisasikan kepada masyarakat. 3 bulan sebelumnya ini harus disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa yang akan terjadi dan mereka siap-siap. Tidak seperti ini. Tidak terjadi kepanikan yang luar biasa yang apa yang disampaikan oleh teman-teman.
Yang paling ini Pak, yang paling berdampak orang cuci darah, kemudian yang sudah jadwal operasi. Tiba-tiba isu kemarin itu membuat panik. Rumah sakit juga bingung, tidak mau terima, tidak mau lanjutkan. Pak Menteri, kami sebentar lagi akan reses. Kami tentunya akan turun ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kita pengen tahu apa yang terjadi. Apakah ini benar? Sudah dilakukan? Ada banyak sebetulnya Pak Menteri untuk pertanyaan dari mekanisme monitoring real time layanan PBI seperti apa, progres pemutahiran data desilnya bagaimana, kemudian dengan yang tanggung jawab ada kaitannya juga dengan BPJS Pak. Jadi kan dari pemutahiran data kan kesepakatan rapat menegaskan Kementerian Sosial, BPS, Pemda, dan BPJS untuk melakukan pemutahiran desil berbasis data terbaru. Seperti apa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan lembaga terkait lainnya? Bagaimana dia punya progresnya? Ini cuma 3 bulan Pak. Ini tidak semudah yang kita bicarakan di sini, tapi prakteknya seperti apa Pak? Sekali lagi dampaknya kepada pasien Pak. Coba kalau kita yang ada di posisi itu. Seperti apa keluarga kita yang ada di posisi itu? Banyak sekali yang udah masuk. Jadi pertanyaan saya tolong dijawab. Seluruh peserta PBI ada 2, pusat dan daerah yang dibiayai daerah. Yang daerah sudah tidak mampu bayar yang sudah diputuskan. Seperti apa nasibnya? Apakah keputusan ini seluruh, karena di sini kan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI bersama pemerintah telah menghasilkan kesepakatan penting bahwa dalam kurun waktu 3 bulan ke depan seluruh masyarakat yang masuk kategori PBI harus tetap memperoleh akses layanan kesehatan dan iurannya dijamin oleh pemerintah. Titik Pak. Sampai di situ. Dijamin oleh pemerintah. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jangan lagi Pak, karena ini kan berdampak lagi ini yang membayarnya dari BPJS ke depan. Ini BPJS ini dari badan ini sering disalah-salahkan. Padahal mereka itu cuman menjalankan sesuai regulasi yang ada. Jadi tolong dijelaskan dalam rapat yang luar biasa ini Pak, agar masyarakat juga bisa tahu seperti apa. Jadi jangan, ini kan semua ya bisa menonton. Dari pihak rumah sakit, pemerintah daerah, karena ini diminta koordinasi dengan pemerintah daerah. Seperti apa? Mungkin ini tambahan pertanyaan dari saya Pak. Kesempatan yang pertama kami berikan kepada Pak Menteri untuk menjawab seluruh pertanyaan yang sudah disampaikan dan sesuai urut-urutannya. Kami persilakan Pak Menteri lebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan setelah anggota Dewan. Menjawab yang paling banyak ditanya adalah hasil meeting kemarin ya dan tindak lanjutnya seperti apa. Terkait yang diputus oleh kemarin adalah 11 juta pasien dari PBI. Nah PBI itu memang definisinya adalah 96,8 juta yang dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Sedangkan sisanya yang 49-an juta ya, yang dibayarkan oleh Pemda 100% itu masuknya kategori PBPU. Jadi menjawab pertanyaan Ibu Ketua, memang yang diputuskan adalah PBI yang 11 juta, jadi rencananya yang akan kita layani adalah yang PBI, yang 96,8 juta yang diputuskan itu. Jadi yang PBPU Pemda itu memang tidak masuk dalam kategori yang diputuskan yang 11 juta ini. Ya, 11 juta. Nah kemudian yang kedua, saya tadi kebetulan duduk di sebelah Mensos pada saat bencana. Ya. Ada berita baiknya, beruntung karena datang, insya Allah kompensasi untuk rumah-rumah nakes itu bisa diberikan di Aceh, Sumatera Barat, sama Sumatera Utara, sebagian itu sebelum puasa, jadi mereka bisa mendapat kompensasi. Saya kebetulan juga tanya ke beliau, Pak Mensos, ini kan SK Kemenkes sudah dikeluarkan, apakah SK Mensosnya juga sudah keluar? Ya, memang SK Mensosnya juga beliau sampaikan sudah keluar.
Saya belum sempat membaca secara detail, tapi SK Mensosnya sudah dikeluarkan juga hari ini. Jadi baik SK Kemenkes maupun SK Mensos sudah keluar. Mengenai detailnya seperti apa memang saya belum sempat lihat. Tapi kalau SK Kemenkes saya rasa Bapak Ibu juga sudah melihat. Nah, sekarang ada pertanyaan, itu banyak ya, jadi Pak Edi, Pak Ahmad Rukyat, Pak Rafindra, Pak Zainal, itu semuanya nanya mengenai ini ya, mengenai keputusan rapat yang kemarin. Jadi langsung SK Kemenkes sudah keluar, SK Mensos juga sudah keluar ya. Nah, kemudian banyak juga bertanya mengenai data. Silakan Pak Wuryanto. Masih terkait dengan 2 SK ya. Saya baca detail SK-nya Pak Mensos nomor 24 HUK 2026, 9 Februari. Di situ jelas sekali judulnya saja, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang memiliki penyakit kronik katastrofik sebagai pengganti PBIJK yang gagal pendaftaran. Artinya apa? Mensos tidak mengakomodasi 11 juta yang nonaktif. Ini saya baca ini, saya sudah punya ini. Itu yang pertama. Artinya beda dengan yang disampaikan Pak Ketua Charles tadi. DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Ini beda ini, sudah beda nih. Saya membaca detail surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK0202-D/539/2026 yang ditandatangani 11 Februari. Judulnya, larangan penolakan pasien dengan status kepesertaan JKN nonaktif sementara. Judulnya beda, Pak. Pak Menkes mengakomodasi yang 11 juta. Tapi Mensos yang diakomodasi hanya yang memiliki penyakit kronis katastrofik. Ini 2 SK dan surat edaran ini berbeda dan pasti membingungkan. Saya baru saja dapat WA dari pasien di Puskesmas Jakarta Utara yang termasuk bagian yang dinonaktifkan, sudah ditunjukkan surat edaran Pak Menkes di Puskesmas, jawabannya apa? Tetap tidak dilayani. Nah, kalau saya tanya pada Pak Dirut, dasar Pak Dirut apa nanti? Pasti Mensos, bukan surat edaran. Artinya dari kesepakatan pemerintah dan DPR 9 Februari sampai hari ini, 2 surat itu pemerintah masih membingungkan publik. Ini mana yang mau diselesaikan, yang 11 juta atau Mensos jelas kok. Di sini dia sebutkan, data tunggal sosial ekonomi nasional sebanyak 105.028 jiwa. Lalu yang kedua, bayi yang dilahirkan dari ibu kandung peserta penerima PBI yang belum mendapat data tunggal sebanyak 645 orang. Yang ketiga, pengaktifan kembali kepesertaan PBI sebanyak 480 jiwa. Jadi nggak ada menyangkut 11 juta. Ini semangatnya beda dengan rapat konsultasi pimpinan yang kemarin. Ini loh Pak, ini mohon betul-betul di ini hal yang penting. Jadi menurut saya sampai hari ini nggak clear. Lalu saya baca yang suratnya Pak Menkes edaran nomor 1, bunyinya adalah larangan penolakan pasien. Rumah sakit dilarang menolak pasien yang status kepesertaan jaminan kesehatan nasional dinonaktifkan sementara oleh BPJS Kesehatan sepanjang pasien tersebut membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis. Ini surat edaran Pak Menteri. Pak Menteri ini dinonaktifkan sementara, berapa jumlahnya? Ya 11 juta itu yang dinonaktifkan sementara, semangatnya kan itu. Jadi Pak Menteri sudah benar sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan DPR, tapi Mensosnya yang enggak akomodatif.
Oleh karena itu, ini nggak sinkron. Gimana masyarakat nggak bingung? Yang bingung rumah sakit, Pak Dirut. Dia mau apa sekarang? Mau melayani, nanti nggak diklaim. Enggak lah, pasti nggak berani rumah sakit. Ini puskesmas hari ini nggak berani ya Pak. Hari ini, per hari ini. Jadi Pak, mohon izin, mengapa saya potong Pak? Saya sudah baca detail. Oleh karena itu, pemerintah mohon segera disinkronkan mana yang diharapkan dari kesepakatan antara pimpinan DPR dengan para menteri yang dilaksanakan di tanggal 9 Februari. Terima kasih Ketua. Izin pimpinan. Silakan Pak. Ini pertanyaan penting sekali dari Pak Edi ini Pak. Kira-kira nanti ujungnya di Pak Dirut BPJS ini. Mau ikut suratnya Menkes atau ikut suratnya Mensos ini? Kalau ya. Kalau ikut Mensos berarti ya hanya yang pasien yang katastrofik aja Pak. Kalau pas yang iya. Ikut yang bayar. Ya berarti ikut Mensos Pak. Berarti bukan 11 juta Pak. Makasih pimpinan. Izin Bu Ketua. Silakan. Atau gini deh, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab Pak Menkes juga. Apakah anggarannya sudah disediakan untuk bisa mengcover 11 juta sekian peserta selama 3 bulan? Jadi kalau 11 juta kali 42 ribu, ya berarti kan itu 462 miliar kali 3, 1,38 triliun. Apakah anggaran di Kementerian Kesehatan sudah disediakan untuk itu? Ya kan, karena tadi Pak Dirut sudah ngomong ngikut yang bayar gitu kan. Jadi kalau memang sudah disediakan berarti ikutnya Kemenkes gitu. Silakan Pak. Ya, Pak Menteri, tambahan. Ini kan kemarin kan sudah ditambah 10 triliun lagi dari 60. Kan untuk tahun ini kan tambah 10 triliun untuk PBI dan selisih iuran dari 46 jadi 56 kan Pak Menteri. Nah, ini 10 triliun ini udah ketambahan lagi, jadi apa masih masalah untuk pembayaran untuk kesiapan itu? Silakan Pak Menteri jawab sekalian, nggak usah, terbuka saja Pak Menteri. Ini penting menyangkut masyarakat. Jadi untuk kebetulan Kemenkes interpretasinya sudah sesuai ya Pak Edi ya, maksudnya begitu ya. Mungkin nanti mengenai surat, karena tadi saya juga belum sempat baca secara detail SK-nya, nanti saya koordinasikan dulu dengan beliau. Kebetulan katanya beliau juga sekarang dipanggil ke DPR sebelah, mungkin pertanyaannya juga kira-kira sama lah di ruang sebelah di Komisi 10, Komisi 8 ya, Komisi 8 ya. Jadi saya mohon izin untuk bisa berkoordinasi dengan Bapak Menteri Sosial mengenai ini. Karena saya, terima kasih Pak Edi sempat baca, dari kita belum sempat baca di jalan mengenai surat ini. Nanti kita akan berkoordinasi. Kalau mengenai anggaran, memang kita harus bicara dengan Kementerian Keuangan, Bapak. Kalau untuk misalnya 11 juta itu kan kira-kira sebulan 450 miliar lah. Kalau misalnya tadi 100 ribuan itu kan besarnya sekitar 4,5 miliar. Jadi bedanya akan sangat signifikan. Nah, bedanya akan sangat signifikan. Tapi sekali lagi, ini ada di pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi saya mohon waktu untuk bisa kembali lagi. Sehingga suratnya udah keluar, SK-nya udah keluar, dua-duanya masih ada Izin sedikit Ketua. yang Jadi ya, artinya Pak Menkes hari ini jam 4:14 11 Februari ini belum bisa memastikan apakah yang di cover selama 3 bulan adalah 11 juta atau 120 ribu gitu ya. Saya konfirmasi nih. Boleh saya refresh sedikit. Pemerintah bisa memastikan bahwa yang 100 tadi disebut angkanya sekitar 106 ribu pasien-pasien katastrofik yang berisiko wafat kalau tidak diteruskan layanannya yang keluar dari PBI tetap bisa dilanjutkan. Sedangkan yang sisanya yang 11 nanti akan kita diskusikan, 11 kurang 100. Tapi sudah ada yang bisa. Jadi sudah maju satu step, semua yang katastrofik, yang membahayakan nyawa, itu sudah confirm oleh SK Kemenkes dan SK Kemensos,
itu bisa ditindaklanjuti sehingga menghilangkan risiko kehilangan nyawa dan sudah aktif. Oh, Pak ini juga bilang sudah aktif. Jadi seenggaknya itu satu step. Boleh kan? Saya itu fakta yang benar. Nah sisanya yang 11 juta kurang 100.000 ini yang nanti saya akan kembali dengan Bapak Menteri Sosial dan Bapak Menteri Keuangan. Izin Ketua. Silakan Pak Edi. Ya Pak Menteri, kalau Menteri Keuangan kan jelas toh Pak, 96,8 juta, 11 juta yang dinonaktifkan, kan tidak mengurangi jumlah. APB-nya kan ada. Jadi soal anggaran sebenarnya nggak ada masalah kan. Kalau persoalannya tadi anggaran. Jadi menurut saya jelas sekali kok Pak Purbaya kemarin nohoknya Pak Dirut dan Pak Menteri. Duit ada, gua nggak mau malu dong. Jelas sekali loh itu. Artinya komitmen Menteri Keuangan oke dong. Dan anggaran di APBN juga ada. Jadi menurut saya Pak, kalau kita kembali kepada 11 juta, rapat yang kemarin kalau hanya merespon yang gagal ginjal dan penyakit katastrofik dan yang lain, itu ekspektasi publik nggak nyampe Pak. Karena yang gaduh bukan hanya itu, tapi yang 11 juta itu. Jadi kalau mau wise 3 bulan itu sebetulnya yang di cover ya sebetulnya Pak Menteri 11 juta itu. Tapi mengapa Pak Mensos ada salah atau miss persepsi terhadap keputusan ini? Kalau baca semangatnya 11 juta kok Pak. Oleh karena itu Pak Menteri, kami mendorong 11 juta diberi waktu tenggang 3 bulan. Sesuai dengan yang disampaikan Dimas Dr. Gamal. Itu clear, biar rakyat juga persiapan. Itu wise tuh, menghormati orang miskin. Saran saya itu Pak. Saya ada boleh luruskan sedikit informasinya supaya pemahamannya sama Pak Edi. Jadi yang 11 juta ini bukan kemudian orang PBI dihapus sehingga jumlah angkanya 96 juta turun jadi 85. Bukan, mekanismenya enggak demikian. Yang terjadi adalah yang 11 juta ini diidentifikasi di data sen bukan masuk kategori miskin, dikeluarkan dari kategori miskin, sehingga ada 46 juta orang yang belum masuk PBI, yang di data DTSN dikategorikan miskin desil 15 menggantikan yang 11 juta ini. Jadi kalau dari sisi anggaran Kementerian Keuangan sebenarnya yang dikeluarkan Kemenq dengan mengalihkan keluar yang 11 juta yang diidentifikasi bukan masuk kategori miskin ini sama. Karena sudah diisi oleh 11 juta pengganti orang yang menurut data sen masuk kategori miskin. Jadi memang kalau ini nanti dimasukkan, ini akan menambah 11 juta dari 96,8 juta. Jadi akan naik menjadi 107,9 juta. Nah ini yang mungkin nanti itu tadi saya mesti bicarakan karena itu ada di RPJMN, ada di APBN dan ada di banyak dokumen-dokumen kenegaraan lainnya mengenai angka PBI itu 96,8 juta ini. Tapi kami memahami sekali masukan dari para anggota dewan, cuma karena ini ada lintas kementerian, izinkan kami berkoordinasi dulu untuk dengan Kementerian Keuangan dan Menteri Sosial. Izin sedikit pimpinan Dr. Gamal. Silakan Dr. Gamal. Ya, mungkin saya ingin menambahkan 2 poin Pak Menteri. Saya pikir saran untuk Kemenkes itu secara garis besar ada 2 ya. Dalam konteks pelayanan kesehatan, ya kebijakan emergency bypass ya, yang tadi kita bahas ya. Jadi bagaimana Kemenkes memastikan adanya regulasi yang mewajibkan rumah sakit tetap melayani pasien PBI yang baru dinonaktifkan, terutama kondisi gawat darurat, administrasi bisa diselesaikan belakangan. Artinya service first, admin later. Lalu yang kedua, kita bisa lebih dari itu Pak Menteri. Jadi bagaimana Kemenkes ikut mendorong mengawasi agar rumah sakit tidak alergi atau langsung menolak pasien yang statusnya PPI bermasalah, melainkan membantu mengarahkan proses reaktivasi. Dan yang ketiga, sebagaimana yang disampaikan Bu Pimpinan, saya pikir penting untuk Kemenkes mendorong integrasi yang lebih kuat antara pembiayaan ya,
PBI APBN dengan APBD ya. Dalam hal ini agar kita mampu melakukan sinkronisasi pembiayaan di pusat dan pemerintah daerah. Dan yang konteks kedua, bagaimana Kemenkes mampu memastikan jaminan pembiayaan terhadap berbagai regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk memitigasi sinkronisasi data. Dan mungkin sedikit tambahan untuk BPJS Kesehatan ya, tambahan minor. Jadi saya mengusulkan Pak, optimalisasi petugas BPJS 1. Jadi petugas BPJS 1 DRS harus dibekali kewenangan dan jalur cepat untuk membantu pasien melakukan reaktivasi atau pendaftaran kembali jika syarat-syaratnya terpenuhi. Dan yang kedua, saya mengusulkan transparansi status di aplikasi. Jadi fitur cek status di aplikasi mobile JKN harus memberikan alasan yang spesifik jika pas penerima PBI dinonaktifkan. Misalkan dinonaktifkan oleh Kemensos karena tidak memenuhi syarat. Sehingga itu jelas untuk pasien kita, bukan sekedar status nonaktif. Secara prinsip saya ingin katakan begini. Kemenkes dan BPJS Kesehatan jangan hanya menjadi penerima pasif dari data Kemensos. Kemenkes dan BPJS Kesehatan harus menjadi advokat bagi pasien. Masalahnya sekarang ketika Kemensos menghapus data, BPJS langsung memutus penjaminan. Jadi ketika Kemensos menghapus data, BPJS langsung memutus penjaminan dan Kemenkes seringkali tidak punya mekanisme intervensi cepat di lapangan. Terima kasih. Mohon izin pimpinan. Silakan Pak Royat. Mungkin mengingatkan saja atas usul yang saya sampaikan, agar informasinya simetris, maka Komisi 9 menjadwal ya, pertemuan Kemenkes, BPJS Kesehatan, kemudian Kemensos, ya, kemudian BPS, agar simetris. Ya. Jadi kita juga harus mendukung nih Pak Menkes ya, jangan sampai dipaksa menjawab yang bukan kewenangannya. Kita juga mendukung Pak Profesor Ali Gufron yang sudah bekerja keras ya, jangan sampai disalah-salahkan, padahal muaranya bukan di BPJS Kesehatan, tetapi di penonaktifan. Jadi saya singkat saja, kita mengadakan rapat supaya ada secara kelembagaan ya clear gitu, simetris demikian. Karena pada sebelumnya juga saya pernah mengingatkan Pak Mensos di ruangan ini, waktu itu Pak Saifullah Yusuf, saya keberatan dengan penonaktifan 7 juta lebih ya se-Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor, dapil saya itu dinonaktifan 122.000 lebih. Ya, setelah saya tanyakan jawaban Pak Mensos kan ini hasil cross check ke lapangan, ya kan. Tapi di lapangan ternyata yang dicoret itu justru yang masih dalam desil 1 sampai 4 yang memang miskin. Jadi demikian pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan mengadakan sesegera mungkin rapat pimpinan, kemudian rapat internal untuk menjadwalkan itu. Karena ini mengundang mitra kerja komisi lain Pak Royat. Jadi kami akan jadwalkan itu. Baik, lanjut Pak Menteri untuk jawaban dari pertanyaan yang lain. Jadi kelompok kedua pertanyaannya memang masuk ke materi rapat hari ini. Bagaimana paling banyak itu mengenai sustainability dari BPJS. Bapak Ibu memang pertama tadi ada yang menanya mengenai UHC, ada dua mengenai UHC. Oh Ibu Meliana ya, antara UHC pembayaran sama UHC pelayanan gitu. Sebenarnya UHC itu satu Bapak Ibu. Jadi kalau di SDG kesehatan kan SDG 3. 3 itu ada 31, 32, 33, 34. Nah di 38, SDG 3.8 itu bicara mengenai universal health coverage. Dan itu ada komponen pengukurannya di 3.81 dan 3.82. Ya. Intinya UHC di definisinya tuh ada 3 komponen. Seluruh rakyat harus mendapatkan akses kualitas yang bagus dan tidak ada financial hardship. Jadi ada 3 komponen sebenarnya, akses, kualitas yang bagus, tanpa financial hardship. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat dari definisi UHC asalnya, bukan hanya pembayaran saja, tapi harus ada masalah akses dan mutu. Itu sebabnya kalau di dunia, ranking UHC Indonesia itu rendah.
ranking Indonesia itu di 67 dari 193 negara. Ya, ranking Indonesia itu masih di bawah beberapa negara-negara ASEAN. Nah, masalahnya kita memang bukan di financial hardships. Kita punya masalah besar di akses, karena Ibu tadi lihat utilisasi BPJS di Jawa 60%, di luar Jawa ada yang 10% sampai 12%, itu artinya mereka punya kartu tapi hanya bayar, tidak bisa mendapatkan akses layanan kesehatan. Kira-kira kan seperti itu kan. Dari yang 100% memiliki kartu, yang terlayani cuma 10-15%. Nah itu memang tugasnya ada di pemerintah untuk memastikan bahwa aksesnya terjadi dan sudah terjadi kualitasnya sama. Jangan orang yang hamil di Jakarta itu melahirkan dengan selamat, orang yang hamil, ibu hamil di daerah-daerah terpencil, dia tingkat kematiannya tinggi karena kekurangan akses ke dokternya kurang, spesialisnya kurang, dan lain sebagainya. Jadi mutunya mesti dijaga. Nah, untuk supaya kita memperbaiki posisi UHC kita sesuai dengan standar global agar membaik, pemerintah secara masif dari mulai tahun ini sampai tahun 2027 membuka layanan kesehatan di mana-mana. Melengkapi alat kesehatannya, membangun puluhan rumah sakit umum daerah, kemudian membuka pendidikan dokter dan dokter spesialis banyak-banyaknya dengan afirmasi putra-putri daerah, meringankan kalau bisa biaya pendidikan dokter-dokter spesialis agar demokratisasi dari layanan kesehatan ini terjadi ke seluruh pelosok. Akibatnya apa Bapak Ibu? Pasti utilisasinya akan naik. Bukan karena memang kita boros atau apa, karena orang jadi dapat akses. Di situ saya memang menyampaikan di sini, kita harus memastikan bahwa sustainability-nya seperti yang Bapak Ibu sampaikan, itu harus terjadi. Nah beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan, antara lain yaitu tadi Pak, kita memperbaiki proses rujukan. Pilot project-nya akan jalan, Bapak Ibu tadi juga ada yang menanya, dari sekarang sampai akhir tahun, kita harapkan tadi akan pertanyaan, kapan ini KRIS sama IDRG sama ini keluar. Diharapkan ini udah final nih perpresnya. Mudah-mudahan bulan ini bisa ditandatangani. Sesudah ditandatangani kita bisa mempilot proyekkan yang IDRG, rujukan dan KRIS sekaligus supaya kita bisa melihat. Nah yang rujukan ini kita sudah melakukan pilot project sedikit. Itu terjadi penghematan yang cukup signifikan dari pembiayaan BPJS. Karena instead orang untuk mendapatkan layanan yang advance itu harus 3 sampai 4 kali dirawat pindah-pindah rumah sakit, itu hanya dilakukan 1 atau 2 kali. Ya, kita udah melihat bahwa model-model itu terjadi. Dengan adanya KRIS, jelas kendali mutunya akan lebih baik. Ya, dengan adanya IDRG, kita juga akan membuat agar pembiayaannya bisa lebih kita kontrol untuk prosedur-prosedur yang memang sekarang makan biaya besar. Karena kita akan bikin lebih rinci lagi antara prosedur A1, prosedur A2, yang tadinya prosedurnya jadi satu prosedur A dengan harga yang sama. Jadi kita masih harapkan itu bisa, dan diharapkan pilot project itu bisa berjalan. Nah, memang ada juga yang kita lihat, walaupun kita melakukan dari sisi penghematan, tetap BPJS itu harus disupport dengan uang yang jauh lebih banyak, menurut saya. Tadi Pak Charles juga sudah memberitahu, kenapa enggak ditambah? Saya setuju bahwa keuangan BPJS itu harus naik. Sekarang sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Apakah sumbernya mau 100% ditanggung pemerintah untuk 280 juta rakyat Indonesia? Kita sudah setuju dengan Undang-Undang DJSN dulu bahwa kita memakai skema asuransi sosial, di mana ada perbedaan bayar mirip dengan rate pajak, bahwa orang yang kaya membayar lebih banyak untuk mengcover orang yang miskin. Ya, itu konsep asuransi sosial yang sudah disetujui sebelum zamannya saya, itu kan konsep dasarnya begitu. Layanannya sama, jalannya sama, tapi bapak ibu yang kaya dan bapak ibu yang kurang kaya yang menggunakan jalan yang sama. Jadi prinsipnya sama seperti itu asuransi sosial. Orang yang sangat kaya dengan orang yang miskin akan mendapatkan layanan kesehatan yang dijamin minimal standarnya sama oleh pemerintah. Sehingga kalau saya ditanya, memang BPJS harus diperkuat dari sisi pendanaannya. Dan menurut saya kita sudah setuju bahwa tidak semuanya ditanggung oleh pemerintah. Tapi orang-orang yang mampu memang harus menyetor lebih untuk bisa mensubsidi
orang-orangnya di bawahnya. Nah, itu menjawab pertanyaan mengenai sustainability, karena banyak Ibu Sri Mulyani, Pak Rafindra terutama yang tadi bertanya mengenai itu, kemudian Ibu Neti juga bertanya mengenai itu mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, saya berhenti dulu di sini Bapak Ibu. Yang pertama mengenai keputusan yang kemarin, ya. Kemudian yang kedua mengenai sustainability dari BPJS, dan yang ketiga tadi masalah mengenai data. Itu adalah 3 besar yang ditanyakan saya. Saya lihat ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih tepat dijawab oleh rekan-rekan dari BPJS dan DJSN, terutama mengenai penghapus bukuan, kemudian peserta non-aktif tinggi, gap defisit, dan lain sebagainya, perpres mengenai bagaimana desil-desil ini di DJSN bicaranya dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial. Mungkin saya berhenti dulu sampai di sini untuk memberikan kesempatan teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.